Ada kebahagiaan, ada rasa sedih yang memuncak saat hakim memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan diterima, dan Peggy Setiawan tidak sah terhadap penetapannya sebagai tersangka maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Saya mengucapkan selamat buat Peggy Setiawan dan keluarga atas pembebasan yang diputuskan melalui sidang pra-peradilan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada hakim yang telah bersikap objektif menangani perkara tersebut, sehingga keadilan di negeri ini masih sangat terbuka. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memberikan doa dan mencari jalan agar 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara ada jalan untuk mereka bebas. Semoga ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Semoga yang berbohong dalam kesaksiannya nanti bisa ditunjukkan kebohongannya. Terima kasih untuk semuanya, para netizen dan seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support, dukungan, dan doa. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan jalan kemuliaan dan kebaikan dalam hidup. Inilah backingan Kang Deddy Mulyadi saat mengawal kasus si Vina dan mempunyai misi yang sangat kuat, ingin membebaskan 7 terpidana yang sudah mendekam dalam penjara. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, backingannya bukan kaleng-kaleng, langsung presiden terpilih. Iya toh bos, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jenderal Gemo, ora salah aku bos, milih presiden. Yang ini kilo, ya toh. Ayo Pak Prabowo berjuang untuk rakyat, tegakkan keadilan buat rakyat dan tegakkan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo Kang Deddy Mulyadi, jangan kasih kendor. Kita masih mempunyai misi yang sangat kuat yoto untuk kebebasan orang yang tidak bersalah. Ayo lur, kita berjuang bersama Kang Deddy dan tim pengacara yang lain, dan semoga Pak Prabowo selalu memantau di belakang layar. Kita kasih kalah mereka yo yang sudah menghalang-halangi kebenaran. Pokoknya kebenaran harus tegak seadil-adilnya. Oke, Lor? Setelah Peggy Setiawan itu dibebaskan, kini giliran dari 7 narapidana yang sedang menjalani proses hukumannya kini harus dibebaskan. Karena saya meyakini bahwa ke-7 narapidana itu tidak bersalah. Ya, tadinya kan 8. Nah, kemudian sisa Katata ini kan dibebaskan karena tidak cukup umur. Nah, jauh hari, seminggu 2 minggu yang lalu saya telah membuat video bahwa ketiga DPO ini sebenarnya tidak ada ya nama Peggy Peron, terus Andi, Dhani ya. Ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya udah tertipu daya ya. Jadi kita seorang netizen dengan masyarakat tuh ya meyakinin bahwa itu adalah nama-nama DPO ya kan, seperti si Peggy, Peron, Andi, dan Dhani. Lalu sekarang siapa nih yang bertanggung jawab masalah ini ya? Yang harus dipertanggungjawabkan sini adalah kesaksiannya. Pertama si Sudirman ya, dia telah mengarang cerita. Terus kemudian si Aep, ketiga itu Dede ya, terus yang keempat itu Pak RT. Nah,
dari keempat kesaksian ini harus dipertanyakan ini nih. Dan ini jujur aja, skenario ini benar sangat kuat sekali, ya kan, menggiring opininya sangat kuat sekali, hingga akhirnya satupun nama pelaku yang sebenar-benarnya itu belum tertangkap. Dan bahkan jangankan tertangkap ya, nama aja belum ada, ciri-ciri khasnya juga belum ada, hingga akhirnya disebutkanlah nama-nama 3 DPO itu, si Peggy, si Dani, dan si Andi. Dan sebenarnya DPO itu belum ada, itu hanya karangan aja, hanya sekedar menyebutkan nama aja, dan itu memang belum ada. Dan ini harus diusut, ini siapa yang harus diusut, yaitu kesaksian si Sudirman ini, Aep ya, Dede ya. Nah sekarang kita sebagai seorang netizen ini ya udah tertipu ya kan, bahwa nih si Andi Perong ini orangnya bentuknya ciri khas seperti ini, si Andi, si Dani, padahal itu nggak ada, belum ada, itu hanya nama aja, mereka hanya sebutkan aja, menyebutkan nama aja, padahal nggak ada dalil ya. Jadi saya meyakini bahwa nama DPO itu tidak ada ya, belum ada, itu hanya penyebutan aja. Jadi saya meyakini bahwa ketujuh narapidana yang sedang proses menjalani hukuman itu benar-benar murni mereka tidak bersalah ya. Dan saya sangat yakin sekali ini tidak bersalah. Dan saya yakin lagi bahwa pelakunya murni, satupun belum ya, bahkan namanya pun belum terungkap, karena memang ini sangat kuat sekali skenarionya, dan ini kita masih terkecoh. Nah ya, semoga kita berharap bisa menemukan pelaku yang sebenarnya ya. Dan saya berharap dari ketujuh narapidana ini bisa lepas ya. Saya hanya orang yang sok tahu, dan Anda lah yang lebih tahu. Kalau ada kata-kata yang kurang dan yang salah, mohon diluruskan. Terima kasih. Sayalah yang mengangkat yang namanya, kalau kasus itu diawali dari Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi itu aja ya. Kedua ya, mereka setelah yang namanya mengangkat kasus Vina ini ya, menciptakan yang namanya tersangka baru. Arti menciptakan itu rumit sekali loh ya, kental sekali, mendalam sekali buat saya. Kalau mereka menciptakan bukti baru, menciptakan tersangka baru, bisa aja terkena. Kalau saya nggak berpower, orang-orang di netizen nggak berpower, apa jadinya? Bisa jadi yang namanya Peggy Setiawan itu menjadi tersangka baru, ya kan? Dijeruji pula seperti yang 7. Nah, perjuangan ini bro, ya kita dukung orang-orang yang akan melaju ke sana, ya. Salah satu ada orang yang telah menghubungi saya, jadi saya membina, mengasihkan jalan petunjuk itu ya, untuk mengusut kasus ini, ya. Kita ingin membebaskan 7 tersangka itu dulu, ya. Kita ingin membebaskan 7 tersangka itu dulu, kemudian Aep, Mel, Linda itu ada di tempat. Jadi mereka bertiga dikasih tugas ya. Yang kesurupan asli yang pertama kali viralnya yang namanya agar dibuat film ini bukan Linda yang bergabung jadi kliennya Putri, bukan ya. Boleh tanya sama yang namanya kakaknya ya. Boleh tanya kalian sama kakaknya Vina, bukan. Suruh tayang kembali ya. Untuk kakaknya Vina, suruh tayang kembali itu orang yang pertama kali kesurupan itu. Ya, bukan Linda yang sekarang kalau kesurupan itu ada jadwalnya gitu, ya kan? Itu Linda yang sekarang itu kliennya yang namanya siapa namanya? Putri. Ya. Klien yang namanya Putri. Ya toh? Nah, kalau kamu bilang cocologi itu banyak orang yang upload dulu, ya. Saya ikut-ikutan. Pasang tompel.
apakah dia itu seorang Lindahnya atau seorang ini. Sama masalah tompelnya dengan Linda. Ya kan, Linda yang dibayar untuk kesurupan itu. Ya, jadi itu. Banyak orang kenapa? Memang saya berterima kasih sih sama Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala itu. Kenapa? Dia ngunjuk saya. Dari banyaknya orang upload itu, hanya saya yang ditunjuk. Ya kan? Saya akan laporkan, saya dibilang cocologi, saya dituduh pembunuh. Ya kan? Saya tidak menuduh dia pembunuh.